Surat terbuka untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Jokowi ini beruntung banget hidupnya di Indonesia. Ini serius, guru honorer mau dipenjarain. Udah. Gue tuh suka banget cowok yang kalau kaget pakai bahasa Inggris gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kita seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang viral baru-baru ini guys gitu. Seperti apa videonya? Ini dia video pertama guys. Ini dia guys. Surat terbuka untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Mohon maaf sebelumnya Pak, Bapak tahu enggak kualitas generasi kita yang seperti ini? Kota Jawa Timur. Yogyakarta. 6 tambah 10 berapa? 60. Provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa, provinsi apa? Jawa Barat. Provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa, provinsi apa? Bali. Apa? Bali. Miris ya Pak, bayangkan di 15 tahun ke depan apa jadinya negara kita. Tolong untuk kualitas pendidikan lebih ditingkatkan lagi Pak. Saya tidak tahu pendidikan zaman sekarang itu bagaimana. Dan saya dengar-dengar tidak naik kelas dihapuskan. Bukannya itu membuat kualitas anak didik menjadi semakin rendah. Beda jauh loh Pak pendidikan zaman sekarang sama zaman dulu. Tolong dikreasi lagi untuk cara mendidik siswa, biar Indonesia ini bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih cemerlang. Kalau kualitas seperti mereka gitu, malu kita Pak di mata dunia. Jangan hanya mengutamakan isi perut dan makan rakyat Indonesia Pak. Kualitas pendidikan juga harus diperhatikan. Utengi wareg, tapi otaknya bodoh. Malu sama negara tetangga Pak. Iya sih, bener-bener sih, malu sama negara tetangga. Masa 10 tambah 6 tambah 10 sama dengan 60. Buat yang tahu jawabannya silahkan di komen ya. 6 tambah 10 berapa? Katanya jawabannya tadi itu, anak sekolah tadi itu 60 katanya. Aduh, gue nggak tahu mau ngomong apa ya. Tapi mudah-mudahan gue hanya bisa berdoa ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya bisa bersuara dan berdoa. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini, presiden baru ini, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia gitu guys gitu. Aduh, apa tadi? Ibu kota Jawa Timur katanya. Ini orang Indonesia loh. Ibu kota Jawa Timur masa Jakarta. Aduh. Oke lah, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Jokowi ini beruntung banget hidupnya di Indonesia. Yang masyarakat itu kelewat sopan. Bukannya fokus pada mengadili kejahatan yang telah dia lakukan, malah fokus bikin video-video melo yang isinya muji, terima kasih, melas-melas. Apa coba? Terus lo akan bilang, ya tapi kan bang, presiden itu gak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Dan kita kan harusnya ngucapin terima kasih ke Pak Jokowi. Lagian yang mukanya kasihan Pak Ade ini sampai akhir mukanya masih tulus. Bos, udah tahun 2024, lo masih aja pengen ketipu sama politisi yang nangis, sama politisi mukanya sederhana, bukan fokus sama gagasan dan juga prinsipnya, track record. Ya gimana sih? Mantan presiden diadili pasca dia lengser, itu hal yang biasa kok. Di luar negeri banyak. Ini hal sederhana nih ya. Misalnya Jokowi pernah bilang, saya pegang data dan rahasia-rahasia parpol. Ini kalau di Amerika Serikat dan pernah terjadi oleh Richard Nixon, mantan presiden AS, Watergate skandal namanya. Intinya dia menggunakan intelijen untuk mata-matai urusan politik. Dan akhirnya apa? Dimakzulkan, di-impeach. Di Indonesia Jokowi ngomong gitu, nggak ada konsekuensinya, kayak ya udah aja gitu. Presiden boleh mata-matai politik itu kayak seakan-akan hal yang diperbolehkan, padahal kan itu skandal demokrasi. Terus gimana Jokowi mengubah-ubah aturan? Dia ngintervensi legislatif nih buat sahin undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang KPK. Dia intervensi yudikatif nih buat awalnya nih majuin Kaesang tapi gagal kan, yang berhasil majuin Gibran. Ini kan namanya skandal demokrasi lagi.
Belum lagi soal kejahatan-kejahatan korupsi, dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi Kaisang yang menyangkut nanti ke Shopee lah, ke Garena, ke Singapura, kemana. Perlu kita lihat juga bahwa ada koneksi Joko Widodo di dalamnya, supaya dia ketika beres dari presiden bisa punya banyak bisnis yang dia pegang. Ini kan juga skandal demokrasi. Jadi nggak perlulah lo kasihan sama Pak D Jokowi karena mukanya melas. Aduh, nggak perlu bro, mending lo kasihan sama diri sendiri. 10 juta Gen Z menganggur, kelas menengah terancam miskin, daya beli masyarakat turun, guru nggak sejahtera. Aduh, itu mending kasihan sama diri kita sendiri aja. Ngapain lo kasihan sama politisi? Apalagi dia adalah mantan presiden, ngapain? Oh, menantunya aja bisa beli omakase di rumah sakit, bos. Itu sepakat sama Bang Abraham Samad pernah bilang, pasca 20 Oktober kita harus fokus mengadili Jokowi. Mumpung sekarang dia udah nggak punya lagi banyak sekali pengamanan seperti dulu, dia udah nggak powerful dulu. Ayo kita adili. Dan ini bukan tentang personal, ini tentang pelajaran bagi negara kita bahwa tidak boleh ada pemimpinnya semena-mena. Dia tidak akan lepas dari rakyat. Jangan sampai kayak Soeharto lah. Iya, dia diturunin, tapi setelah diturunin diadili juga enggak. Bahkan sekarang TAP MPR-nya dicabut soal Soeharto terlibat dalam KKN. Ini kan kita nih negara tanpa pertanggungjawaban. Jadi ini negara apa kucing kampung yang lagi ngehamilin kucing rumahan sih? Dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Bener juga sih, kita itu belum punya sejarah di mana kita itu berani untuk bahkan dari presiden pertama hingga presiden sekarang itu, mantan presiden itu nggak ada yang berani. Meskipun di luaran sana itu sudah banyak orang-orang analis politik, entah itu politisi-politisi itu, pengamat politik itu mengatakan bahwa si ini terindikasi korupsi, terindikasi korupsi, tapi nggak ada tuh kayaknya yang berani untuk mencebloskan mereka ke penjara. Nggak ada tuh rasanya. Di Malaysia udah loh, Malaysia berani gitu. Ya ini agar menjadi pelajaran untuk pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan seenaknya aja gitu membuat keputusan, membuat kebijakan gitu. Itu bagus, itu sangat gue dukung itu. Dan kita nggak ada yang berani sampai sekarang. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa berani gitu, sesuai dengan gebrakannya, sesuai dengan kata-katanya ketika berpidato. Saya akan memberantas korupsi. Mudah-mudahan Bapak bukan hanya ngomong doang, tapi juga berani dengan tindakannya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ini serius, guru honorer mau dipenjarain, udah gajinya gak sejahtera, ada aja cobaannya. Ibu Supriyani dituding menganiaya muridnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Saya sih nggak habis pikir, ada murid kelas 1 SD yang dengan entengnya mengadukan gurunya sendiri ke polisi, yang kebetulan adalah bapaknya. Pihak sekolah sempat memanggil untuk klarifikasi. Saat itu Bu Supriyani tidak mengakui apa yang dituduhkan, begitu juga di hadapan kepolisian. Saksi yang dimintai keterangan juga tak pernah menyebut jika ia melakukan penganiayaan. Terus kok masih bisa diproses? Nanya aja ini mah Pak, kawal yuk. Kasihan ibunya, minimal bantu ramaikan. Dan menurut informasi awal, si anak jatuh dari selokan yang membuat pahanya terluka di bagian dalam, bukan dipukul pakai sapu hijau seperti yang dituduhkan. Jadi ingat, saya juga pernah dipukul pakai bambu tipis berbekas. Saya ngelapor tapi justru diomelin balik. Pak, jangan didik anak Anda dengan cara seperti ini. Nih, awal-awal mental jagoan lahir. Oh iya, jabatan Bapak juga gak akan abadi. Kalau Bapak tidak terima dengan sanksi yang berada dalam batasnya, lebih baik cari sekolah lain. Ya mudah-mudahan masih ada yang terima. Atau didik sendiri aja deh. Capek saya lihat berita gini. Mari kita kawal agar Ibu Supriyani mendapat keadilan. Kalau ada info baru atau kejelasan lain, kabari ya. Debat tetap pakai adab. Jatuhnya itu artinya jatuhnya jadi fitnah dong. Kalau si anak ini benar-benar jatuh dan tidak ada indikasi bahwa si ibu guru ini memukul gitu. Karena menurut keterangannya yang melaporkan ke polisi itu katanya dipukul sama gurunya gitu. Dan si anak ini adalah anak polisi gitu, yang mengadu sama bapaknya, sama Pak polisi yang itu bapaknya. Dia tuh mengadu bahwa saya itu dipukul sama ini. Nah, habis itu diproses lah secara hukum gitu. Namun hebatnya peliknya itu guys, saksi-saksi atau orang-orang yang melihat atau yang tahu, nampak bahwa
ibu ini tidak pernah memukul anak ini gitu. Dan bahkan ada yang jadi saksi di situ bahwa katanya anak ini jatuh di longkang gitu katanya. Seperti itulah kira-kira. Tapi mudah-mudahan ini karena kalau kita lihat dari saksi-saksi yang bersaksi di situ, banyak orang yang bersaksi, ya mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan sih gitu ya. Kawal sampai selesai guys gitu. Kasihan ibu ini udah gajinya 250. Aduh, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Gue tuh suka banget cowok yang kalau kaget pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Kepada cowok-cowok dipersilahkan waktu dan tempat silakan loh. Kaget pakai bahasa Inggris. Oh iya. Adakah yang gantikanku? Bahasa Inggris. Bahasa Gak gitu bang. Gue sih udah nebak ya. Lu tuh harus ngomong pakai bahasa Inggris itu bukan lu. Coba cowok lain. Oke. Aduh ya Allah, ada-ada aja ya. Ya kita harus jangan serius terus. Kita harus mencari juga kelucuan-kelucuan agar untuk menghibur diri kita gitu. Biar nggak cepet tua guys gitu. Udahlah keadaannya seperti ini, kacau balau, malah kita mau cepet tua lagi, mau stres gitu. Nggak usah. Cari-cari yang lucu-lucu gitu. Ya walaupun satu hari satu kali gitu. Cari-cari yang lucu-lucu guys, buat menghibur kita gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.